kita akan mendengar dari pihak pengambil kebijakan. Ini ada Bapak Mudianto, SPD MPD, yang akan nanti bicara banyak tentang kebijakannya seperti apa sih, kan gitu. Kebijakan Dinas Pendidikan ini dalam implementasi strategi nasional vokasi ini di SMK. Kepada Bapak Mudianto, SPD MPD, kami persilahkan, bisa nanti kurang lebih 10 menit, Pak. Silakan, Pak Mudianto. Terima kasih, Pak Kolik. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Tapi ini kalau kameranya nggak kelihatan ya, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa ya, Pak ya? Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Kadin Jawa Timur, Pak Adi Dwi Putranto, Pak Andreas Gose dari Ibu Nurul, Direktur Kadin Institut. Yang saya hormati Pak Reza, Asisten Program Kemitraan pihak Kadin Jerman, Pak Ahmad Junaidi dari PT Bambang Jaya, dan yang saya hormati Pak Samsudin Pak Samsudin yang begitu semangatnya untuk bagaimana agar kegiatan ini bisa terrealisasi bersama teman-teman dari MKPS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para pengawas, para kepala sekolah, para Bapak Ibu guru, dan semua hadirin yang berbahagia. Senang sekali kita karena yang akan kita sharingkan, yang kita diskusikan adalah hal-hal yang memang terkait sekali dengan dunia SMK. Itu terkait dengan strategi nasional, revitalisasi, pendidikan vokasi, dan pelatihan vokasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bisa saya sampaikan bahwa subjek dari Stranas ini, Perpres 68/2022 itu adalah SMK dalam hal ini, yang pendidikan vokasi, termasuk di dalamnya politeknik dan perguruan tinggi vokasi, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan institusi atau lembaga pelatihan vokasi. Kemudian Bapak dan Ibu, kesempatan kali ini saya akan mempertegas tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas terkait dengan kebijakan implementasi strategi nasional vokasi. Namun demikian, kebijakan ini nanti akan saya sampaikan melalui pendekatan operasional di lapangan. Sehingga apa yang kita sampaikan ketika bertemu dengan Kadin, bertemu dengan industri, bertemu dengan para pengawas guru produktif, nuansa kita adalah nuansa operasional terkait kebijakan-kebijakan strategi nasional vokasi ini. Jadi tidak semata-mata kebijakan, tetapi pendekatannya adalah pendekatan operasional, karena di SMK ini ranahnya adalah ranahnya eksekusi terkait dengan pendidikan vokasi ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita menjadi salah satu subjeknya SMK, tentunya kita harus tahu sebetulnya subjek kita itu siapa saja, berapa jumlahnya, dan hal-hal yang terkait dengan itu. Mohon izin saya share screen. Bisa dilihat Bapak Ibu nih? Sudah. Kelihatan ya Pak ya? Sampun Pak. Baik Bapak Ibu, ini mempertegas dalam bentuk tulisan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak dan Ibu,
bahwa di Jawa Timur ini kami memiliki SMK, baik itu SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, yaitu SMK negeri, maupun SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah oleh yayasan, oleh lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, atau yang kita sebut dengan SMK swasta. Total per tanggal 6 Juni 2023, Bapak dan Ibu, sekolah di SMK di Jawa Timur itu ada 2.174 SMK. Yang terdiri dari 298 SMK negeri dan 1.876 SMK swasta. Ini penting saya sampaikan di dalam forum ini agar ada gambaran kepada kita semua ketika kita mau melaksanakan implementasi Perpres 68 2022 itu untuk di Jawa Timur, yang kira-kira nanti menjadi subjeknya itu adalah seperti ini. SMK-nya ada 2.174. Total siswanya per 6 Juni 2023 itu adalah 758.500. Nah, ini sangat banyak sekali. Jumlah SMK di Jawa Timur ini menempati posisi terbanyak kedua setelah kolaborasi yang luar biasa antar semua pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Timur. Kemudian juga perlu saya sampaikan, ini karena kaitannya dengan pemetaan nanti kebutuhan tenaga kerja, kompetensi keahlian atau jurusan-jurusan yang ada di Jawa Timur itu jumlahnya seberapa banyak. Total keseluruhan Bapak dan Ibu, dari 146 kompetensi keahlian atau jurusan yang disediakan secara nasional, di Jawa Timur itu ada 109 yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah di Jawa Timur. Jadi teknik kendaraan ringan otomotif, teknik pemesinan, teknik listrik, ya, kemudian teknik bangunan dan lain-lain, itu kalau kita jumlah secara keseluruhan ada 109 kompetensi keahlian. Ya, sehingga tadi kalau Bu Nurul seperti apa, ini gambaran awalnya seperti ini. Dari 109 kompetensi keahlian tadi Bapak dan Ibu, yang paling banyak diselenggarakan oleh SMK-SMK di Jawa Timur itu adalah kompetensi keahlian jurusan teknik komputer dan jaringan. Ini teknik komputer dan jaringan ini menempati posisi pertama jumlah SMK yang menyelenggarakan kompetensi keahlian ini. Ya, kalau coba saya sebut untuk yang SMK negeri itu ada 147 SMK Jawa Timur itu memiliki komplit teknik komputer jaringan. Kemudian untuk swastanya ada 647 sekolah. Sehingga kalau di total ada sekitar 794 sekolah di Jawa Timur itu punya kompetensi keahlian. Kalau misalnya masing-masing sekolah memiliki satu rombongan belajar, satu kelas yang terdiri dari 30 orang, sudah berapa anak-anak kita di Jawa Timur itu yang menekuni kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Ini nanti erat kaitannya dengan lapangan kerja yang tersedia maupun lapangan kerja yang dibutuhkan. Kemudian kompetensi keahlian terbanyak kedua adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga, ini di bisnis manajemen. Kemudian yang keempat adalah di multimedia. Kemudian yang kelima adalah teknik bisnis dan sepeda motor. Kemudian ada jurusan-jurusan yang lain, jurusan listrik, kemudian jurusan mesin dan sebagainya. Itu porsinya di luar 5 besar ini. Ini yang 5 besar, sehingga menjadi sebuah gambaran bagi kita. Kalau ini jumlahnya yang terbanyak, ya setidak-tidaknya walaupun tidak fokus, tetapi barangkali kompetensi-kompetensi keahlian ini mendapat pemikiran prioritas dari kita. Karena jumlah sekolahnya banyak, sehingga jumlah siswanya juga banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara terkait dengan revitalisasi SMK, tadi sudah banyak dijelaskan oleh para narasumber, dimulai dari Inpres, kemudian Perpres 68 2022, ada Permenko nomor 5, ini mohon maaf, ini Permenko nomor 9 ini, lagi. Tapi di Jawa Timur, Bapak dan Ibu, kita juga memiliki peraturan gubernur sebetulnya, di dalam rangka percepatan Inpres ini, yaitu
Peraturan Gubernur 22 tahun 2017 tentang percepatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur. Hanya memang barangkali saja terkait Pergub ini prioritas kita barangkali saja masih perlu ditingkatkan terkait Pergub ini, termasuk impresnya juga, yaitu ada lagi keluar Perpres 68 tahun 2020. Sehingga sekali lagi SMK ini luar biasa mendapatkan atensi dari pemerintah, karena memang kita ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan bahwa kita memang menyiapkan calon-calon tenaga kerja yang mampu untuk bekerja, mampu untuk melanjutkan, termasuk di dalamnya berwirausaha. Sehingga kurikulum apapun, program apapun juga, kalau itu nanti diterapkan di SMK, goalnya itu ya tetap bagaimana agar alumni SMK itu bekerja, melanjutkan maupun berwirausaha. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sasaran revitalisasi SMK di tahun 2030, ini juga saya ambil dari Stranas itu, sehingga nanti di antara di mana Stranas ini yang merupakan tindak lanjut dari Perpres 68 2022, di mana Perpres itu kan merupakan Perpres kolaborasi yang menghubungkan, yang mensinergikan di antara semua pemangku kepentingan pendidikan. Di mana di dalam Perpres itu Kadin memiliki amanah yang luar biasa besar. Nah, pelaksana dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini dilakukan oleh dua pihak. Satu, kementerian atau lembaga terkait, yang kedua adalah Kadin. Sehingga benar sekali bahwa dari MKPS dalam koordinasi Pak Samsudin dari awal mengawali ini semuanya, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, strategi-strategi kita apa maupun solusinya apa. Bapak Ibu, sasaran revitalisasi SMK itu yang pertama adalah link and match antara pendidikan menengah kejuruan dan industri mitra dunia kerja Dudika. Program ini Bapak Ibu sudah lama sekali di SMK ini dicanangkan sekitar tahun 90-an waktu mendikbudnya Pak Wardiman, dan ini mengacu ke Jerman, pendidikan di Jerman, link and match. Waktu itu kita sangat familiar dengan namanya pendidikan tapi link and match ini masih menjadi salah satu prioritas pendidikan di SMK. Karena memang apa Bapak dan Ibu, bahwa orientasi dari link and match ini hingga hari ini masih perlu kita perjuangkan betul. Kaitannya apa? Industri dan SMK. Tadi Pak Reza cerita kalau di Jerman luar biasa seperti itu. Tetapi ketika kita tarik ke Indonesia, ya ke masing kabupaten kota, di Surabaya pun, Gresik, Sidoarjo yang industrinya sangat banyak, itu belum bisa dijalankan secara sepenuhnya. Apalagi di daerah-daerah terpencil, di Pacitan misalnya, di Trenggalek. Atau kalau kita bicara Indonesia, di Papua, di NTT, bagaimana proses link and match ini? Namun demikian, semua itu menjadi prioritas kita, orientasi kita. Karena kami dari SMK ini merupakan produsen calon tenaga konsumen timur menyuarakan yang hingga hari ini kita masih kesulitan. Sehingga bisa diibaratkan bahwa kami ini produsen pabrik, tetapi kita belum punya adanya pemetaan kebutuhan tenaga kerja. Sehingga kita dari dulu yang namanya sepenuhnya kita miliki.
Sehingga bisa saja terjadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki kompetensi keahlian di sekolah kita, di SMK di Jawa Timur, ya pembelajarannya bagus, kemudian hard skill-nya bagus, soft skill karakternya bagus, tetapi ternyata jurusan tersebut peluang. Nah, untuk ngomong peluang terbatas, untuk ngomong jenuh ini kita tidak bisa. Dari mana kita punya sumber itu? Sehingga yang terjadi kita sangat fokus terkait dengan jurusan itu, tetapi pada akhirnya kebutuhan di lapangan tidak sebanyak dengan lulusan yang kita hasilkan. Kemudian di sisi yang lain ada jurusan-jurusan yang kita tidak punya atau yang jumlahnya sedikit, tapi peluang kerjanya ini sangat besar. Maka ketika ada pemetaan kompetensi keahlian, sebetulnya itu juga dibarengi dengan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan oleh konsumen kami, oleh Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Ini yang menjadi hal yang sangat penting ketika kita akan melakukan bentuk-bentuk kerjasama di dalam kerangka Link and Match. Kami memiliki peluang Bapak dan Ibu, jurusan sekali lagi belum ada yang sebagai dirijennya itu yang bisa memberikan input sumber-sumber data itu kepada kami sebagai penghasil calon tenaga kerja. Sehingga dengan demikian barangkali seperti yang saya sampaikan tadi, kebijakan dalam pendekatan teknis aplikasi di lapangan itu ya seperti ini. Bagaimana kita untuk mengetahui pangsa pasar kita, pemetaan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, program kami adalah program keahlian berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan kerja. Tadi sudah saya singgung. Kemudian yang ketiga, tersedianya guru kejuruan yang profesional kompeten sesuai dengan bidang dan kebutuhan. Kami harus mengakui Bapak dan Ibu bahwa artinya yang pensiun jumlahnya banyak, tetapi guru-guru yang baru itu masih sangat terbatas sehingga belum sebanding dengan yang dibutuhkan. Namun demikian kami selalu mengupayakan agar guru-guru yang kami miliki yang jumlahnya terbatas ini memiliki kompetensi dan profesionalisme yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Ya, tentunya dalam kerangka Link and Match ini kami punya program yaitu bagaimana agar guru-guru kami ini bisa magang di industri. Dan ini merupakan bagian dari Link and Match yang selalu kita perjuangkan. Jadi di Link and Match itu kan ada sinkronisasi kurikulum, magang guru di industri, kemudian guru tamu dari industri, kemudian praktek kerja lapangan anak-anak di industri, ya diikuti dengan sertifikasi dari industri, dan yang terakhir adanya kemungkinan komitmen berkebutuhan. Akhir dari semuanya itu kami bisa menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Harapannya kan seperti itu. Sehingga sekali lagi program yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki guru yang profesional sesuai dengan bidang dan kebutuhan. Kemudian yang keempat, tentu tersedianya sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Memang terkait ini semuanya kami memiliki keterbatasan dengan jumlah lembaga pendidikan yang 2.174, tentunya tidak bisa secara bersama-sama kita lakukan intervensi terkait dengan kebutuhan sarana prasarana. Tetapi kami memiliki program yang setiap tahun bertahap agar bagaimana sekolah-sekolah itu sesuai dengan kebutuhannya mendapatkan peningkatan sarana prasarana sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kemudian yang kelima adalah tersedianya sistem penjaminan mutu bagi pendidikan menengah dan lembaga penyelenggara pendidikan. Terkait penjaminan mutu bagi siswa, Bapak dan Ibu, kami sudah LSP P1 yang ada di SMK Jawa Timur. Hingga hari ini kita memiliki 300 LSP yang ada di sekolah-sekolah, tetapi data itu saya rasa masih terus bertambah. Ya, termasuk di dalamnya kami juga memiliki 1.000 lebih sekolah-sekolah yang menjadi jejaring dari LSP yang ada di masing-masing sekolah.
Ini dalam rangka bagaimana kita untuk memberikan jaminan mutu bagi siswa secara formal melalui lembaga sertifikasi profesi. Dalam hal ini lisensi dari BNSP. Kemudian penjaminan mutu bagi lembaga, akreditasi sekolah, branding sekolah, itu selalu kita upayakan, selalu kita kedepankan. Sehingga dengan demikian, maka ketika branding itu betul-betul menjadi ruhnya sekolah, maka lulusan itu sesuai dengan brandingnya dan harapan kami. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu, terselenggarnya program pendidikan nasional diharapkan pusat kualitas dan rujukan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bersinergi dengan pemerintah pusat. Kita memiliki sekitar 257 SMK yang menjadi SMK pusat keunggulan di Jawa Timur. Baik itu SMK pusat keunggulan reguler maupun pemadangan dukungan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik, di mana semua itu memberikan kesempatan kepada industri untuk bagaimana bersinergi, berkolaborasi dengan sekolah dalam kerangka peningkatan penyerapan di industri melalui kerjasama berbasis industri. Ini kita upayakan terus. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan pendidikan menengah kejuruan di sentra industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terkait dengan kebutuhan industri tingkat terampil. Di kawasan ekonomi khusus, ya, ada program kita jurusan-jurusan yang dikembangkan di kawasan ekonomi khusus di Singosari. Di sana berbasis animasi, kita kembangkan SMK-SMK yang. Kemudian di Pasuruan, kawasan ekonomi di Rembang, ya ada beberapa sekolah yang memiliki kompetensi keahlian otomasi, elektronika, teknologi informasi komunikasi. Ini kita prioritaskan, di mana prioritas tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri tingkat terampil di kawasan industri atau di kawasan ekonomi khusus. Ini tujuh sasaran revitalisasi yang nanti akan kita lakukan pendekatan-pendekatan secara operasional. Yang pertama ya link and match, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya ketika kita bicara link and match ini ada hal-hal penting yang bisa kita peroleh di sana. Yang pertama apa? Meningkatkan relevansi sekolah SMK dengan kebutuhan Dudika. Hanya berkali-kali kita sampaikan kebutuhan Dudika ini yang seperti apa? Ini kita yang belum kita miliki. Spesifikasi jabatan pekerjaan itu kompetensinya apa? Ini yang sangat kami harapkan untuk SMK-SMK di Jawa Timur. Sehingga kami bisa mengikuti demand driven, ya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kebutuhan industri. Kemudian tentunya untuk meningkatkan jumlah keterserapan lulusan SMK di Dudika, kemudian optimalisasi tujuan SMK bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Bapak dan Ibu, saya ada data yang ingin saya sampaikan kepada Kadin, pada industri, dan juga Bapak dan Ibu, serta semuanya. Bahwa Bapak dan Ibu, lulusan kita di setiap tahun ini jumlahnya sangat besar, Bapak Ibu, di Jawa Timur. Tahun ini Bapak dan Ibu yang lulus di tahun 2023 itu ada 246.804 orang. 246.000. Ya, satu periode 1 tahun lulusan itu baru dari SMK. Belum dari SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana ya kita menyikapi ini semua? Ya. Ini Jawa Timur, Bapak Ibu. Saya ambil contoh di Surabaya. Di Surabaya itu lulusan 2023 itu ada 18.612 orang lulusan. Saya sempat bertanya kepada teman-teman baik dari Desnaker dan sebagainya, di Surabaya dengan lulusan 18.612 ini kira-kira yang bisa diserap berapa? Atau berapa lowongan kerja yang tersedia di Surabaya dalam 1 tahun? Mereka menyampaikan tidak ada dari sepertiganya, Pak. Tidak ada dari sepertiganya. 5.000 dalam 1 tahun itu. Pertanyaan berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, ketika mereka sudah lulus, lapangan kerja yang tersedia sebanyak, mereka ini mau dikemanakan? Mau kita kemanakan? Ya, sehingga
ketika di satu sisi kompetensi yang dihasilkan lulusan SMK itu belum sebanding dengan industri, ini juga memperkecil peluang untuk masuk ke industri. Di sisi yang lain jumlahnya sangat banyak. Ini apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi saya sampaikan pendekatan kita, kebijakannya adalah pendekatan operasional dan eksekusi. Maka dari itu Bapak dan Ibu, walaupun kita melakukan langkah-langkah yang lain, yaitu bagaimana memprioritaskan terkait kewirausahaan dan sebagainya, maka yang terkait dengan bekerja sektor formal ini harus betul-betul kita garap. Minimal dimulai dari pemetaan kebutuhan. Di dalam kelanjutannya pemetaan itu akan dilakukan pemetaan di tingkat kompetensi kalian, pemetaan kompetensinya, kemudian kalau kompetensi yang dibutuhkan tidak ada di SMK, pemenuhannya bagaimana, apakah nanti berikutnya ada pelatihan di PLK, apakah berikutnya ada pelatihan di lembaga-lembaga kursus dan pelatihan. Sehingga ketika kita bicara angka yang sekian ini, intervensi dari kita, intervensi dari Kadin, intervensi dari pelaku-pelaku industri, kemudian dari pemangku kepentingan pendidikan, itu jelas. Walaupun tidak dalam kerangka sepenuhnya melalui Perpres ini, tetapi itu selalu kita lakukan. Karena realitas yang ada di lapangan seperti itu. Ini yang kadang menjadi pemikiran kami, sehingga ketika dikatakan bahwa ketika mungkin banyak anak SMK yang masih belum bekerja, sebetulnya bukan hanya kompetensi mereka tidak cocok dengan kebutuhan industri, tapi karena memang kebutuhan industrinya tidak sebanding dengan jumlah lulusannya. Bisa jadi anak yang kompetensinya bagus, tapi tidak ada peluang atau tidak ada lowongan, mereka belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi. Sehingga harapan kami industri nanti selain untuk menyiapkan lapangan kerja di sektor formal, bagaimana juga memfasilitasi ke arah kewirausahaan bagi lulusan SMK. Sehingga itu akan menjadi salah satu strategi atau solusi terkait dengan lulusan yang jumlahnya sangat banyak. Bapak Ibu, ini data LSP yang kami miliki. Kami punya 300 LSP yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Kemudian ini kami memiliki jumlah SMK BLUD, Bapak Ibu. SMK BLUD ini adalah SMK yang secara legal formal mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua sumber daya di sekolah itu secara bisnis yang sehat. Ini berlaku untuk SMK negeri. Mereka bisa menggunakan semua hasil keuangan dari aktivitas yang ada di sekolah untuk kebutuhan prakteknya, praktek berulang, sehingga ketika prakteknya berulang, maka kompetensi lulusan akan semakin meningkat. Goal akhir yang kami harapkan keterserapan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Kami punya 39 SMK di antara 298 SMK di Jawa Timur. Ini persebarannya Bapak dan Ibu SMK BLUD, ya, yang paling banyak ada di Surabaya, kemudian yang di Banyuwangi, kemudian di Sidoarjo dan sebagainya. Ya, kemudian kami sekarang sudah fokus bahwa ijazah itu hanya menunjukkan aku sudah belajar apa, tapi kami fokus untuk menambah kompetensi bagi anak-anak biar bisa menunjukkan aku bisa apa. Nah, tentunya ini harus didorong, disupport betul oleh industri. Ketika bicara muridnya pinter, gurunya harus pinter. Ketika bicara murid terampil, gurunya harus terampil. Kalau kurang terampil, gurunya harus magang di industri. Ya, arahnya ke ini tingkat pengangguran terbuka, tidak perlu saya sampaikan. Ya, Bapak dan Ibu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki program. Barangkali ini nanti menjadi sebuah pemahaman dari industri, bahwa ketika kita sudah pernah melaksanakan pembelajaran berbasis daring pada saat COVID 2019, maka ini pembelajaran berbasis daring ini kita optimalkan kebermanfaatannya ketika anak-anak praktek kerja di lapangan, Bapak. Kami memiliki kebijakan jika milik atau berskala nasional maupun internasional, ketika selesai praktek kerja industri, ternyata anak itu memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kerja industri, silahkan anak itu langsung bekerja. Tidak harus kembali ke sekolah secara fisik. Mereka bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek di industri. Apa yang dilakukan di industri sesuai dengan yang ditugaskan, sesuai dengan jurusannya, itu dicatat secara administrasi dan ini menjadi nilai
bagi anak-anak kita di penilaian di sekolah. Sehingga pada saat mereka di industri ini sebetulnya mereka sudah belajar project based learning yang nyata di industri. Kemudian bagaimana terkait dengan pembelajaran secara umum, bahasa Indonesia, bahasa agama, bisa dilakukan secara daring. Sehingga dengan demikian ini merupakan salah satu terobosan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana agar ada link dan match betul antara alumni dan kebutuhan industri. Khusus untuk perusahaan berskala nasional maupun internasional. Dan ini sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan seperti itu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu terkait SMK Pusat Keunggulan, tadi saya sampaikan kami punya 257 SMK, ini memberikan peluang pada industri untuk bersinergi, berkolaborasi agar SMK-SMK itu menjadi rujukan SMK-SMK di sekitar. Ini beberapa contoh industri yang menyerap. Saya rasa ini tidak perlu saya sampaikan. Intinya Bapak dan Ibu, bahwa yang terpenting bagi kami adalah link and match itu kita lakukan secara berkesinambungan, secara sepenuhnya, di mana kesemuanya itu berujung kepada kemudian bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan itu, sehingga di dalamnya bukan hanya siswa yang kompetensinya kita tingkatkan, termasuk di dalamnya adalah kompetensi guru melalui upskilling atau reskilling bekerja sama dengan. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, sudah lebih dari 30 menit, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan gambaran bagi kita semuanya, dan jika ada yang masih menjadi pertanyaan nanti bisa kita lakukan dalam forum tanya jawab. Demikian Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Mudianto di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.